berkata, kita harus menyusun strategi untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut dan memastikan bahwa semua informasi ini bisa diteruskan ke Kopassus tanpa bocor. Dengan langkah yang lebih hati-hati dan terencana, Rahmat, Rina, dan Agus mulai menyusun rencana untuk menggigit jaringan kriminal ini secara menyeluruh, menyadari bahwa waktu mereka semakin terbatas. Rahmat, dengan dukungan dari Intel Kopassus, mulai memantau pergerakan Bambang lebih dekat, menggunakan teknologi pengawasan canggih untuk melacak setiap pertemuan yang dilakukan oleh Bambang dan Herman. Ia menemukan bahwa Bambang sering bertemu Herman di sebuah tempat rahasia yang terletak di pinggiran kota, sebuah gudang tua yang jarang dikunjungi orang. Kita perlu memastikan kita punya bukti yang cukup sebelum melakukan aksi, ujar Rahmat kepada Rina dan Agus, menunjukkan rekaman pertemuan yang baru saja ia kumpulkan. Rina yang terus mempublikasikan berita tentang jaringan ini, mendesak Rahmat, kita harus bertindak cepat. Jika kita menunggu terlalu lama, mereka mungkin akan mengamankan bukti dan menghilangkan sumber kita. Agus menyarankan, kita bisa mengoordinasikan dengan Kopassus untuk melakukan operasi bersama di lokasi tersebut. Namun, kita harus pastikan semua langkah sudah tepat. Rahmat setuju. Aku akan menghubungi tim Kopassus dan menyampaikan semua informasi yang kita punya. Ini adalah kesempatan kita untuk menggigit inti jaringan ini. Sementara itu, Bambang yang semakin waspada, mulai meningkatkan keamanan di bengkel dan mengawasi setiap gerakan anak buahnya dengan lebih ketat. Pastikan tidak ada yang mencurigakan lagi. Kita harus tetap profesional dan tidak membiarkan rasa takut menguasai operasi kita, ujar Bambang kepada timnya dengan nada perintah. Di rumah, Rina mempersiapkan laporan lengkap tentang bukti-bukti yang telah dikumpulkan, memastikan bahwa semuanya terdokumentasi dengan baik untuk keperluan hukum. Dengan semua persiapan matang, Rahmat, Rina, dan Agus siap untuk melaksanakan operasi bersama Kopassus, menyadari bahwa langkah ini akan menjadi penentu dalam menghentikan jaringan penadah motor curian yang melibatkan aparat hukum. Rahmat, yang semakin percaya diri dengan bukti yang telah dikumpulkannya, mempersiapkan diri untuk menyamar sebagai penghubung baru dalam distribusi motor ke Lampung, mengenakan pakaian yang sesuai agar tidak mencolok. Pada hari Sabtu malam, Rahmat tiba di sebuah lokasi tersembunyi di pinggiran kota, sebuah gedung tua yang tampak terbengkalai namun sering digunakan untuk pertemuan rahasia. Selamat malam, Herman. Saya mendengar Anda mencari distributor baru untuk ekspansi ke Lampung. Saya di sini untuk menawarkan kerjasama, sapa Rahmat dengan suara tenang sambil memberikan kartu namanya. Herman, yang sedang memeriksa motor-motor di dalam gudang, menatap Rahmat dengan skeptis namun tertarik. Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa Anda tawarkan. Masuklah. Di dalam gudang, Rahmat mulai menjelaskan rencana distribusinya, sambil memperlihatkan beberapa dokumen palsu yang menunjukkan jadwal pengiriman motor ke Lampung. Kami memiliki akses ke beberapa jalur pengiriman yang aman dan tidak mudah dilacak. Dengan kerjasama ini, kita bisa meningkatkan volume penjualan tanpa kendala, jelas Rahmat dengan penuh keyakinan. Herman mengangguk sambil mencatat detail yang diberikan Rahmat. Ini terdengar menjanjikan. Namun, kita perlu memastikan bahwa semua motor yang dikirim sudah bebas dari pelacakan. Dalam percakapan itu, Herman secara tidak sengaja menyebutkan nama Bambang sebagai bagian dari tim yang mengawasi distribusi, memberikan Rahmat petunjuk penting. Rahmat dengan cepat mengaktifkan perekam tersembunyi di dalam sakunya, memastikan setiap kata yang diucapkan Herman terekam dengan jelas. Setelah pertemuan selesai, Rahmat merasa berhasil mendapatkan informasi vital tentang keterlibatan Bambang dalam jaringan ini, dan segera kembali ke markas untuk menganalisis rekaman tersebut. Sementara itu, Faris yang semakin frustasi dengan pencariannya, mendiskusikan temuan terbaru dengan Samsuri di sebuah warung kopi yang ramai di pusat kota. Pak Samsuri, setelah berbicara dengan Anda kemarin, saya mulai mencari tahu lebih lanjut dan menemukan sebuah gudang kecil di pinggir kota yang sering digunakan untuk transit motor, ujar Faris dengan mata penuh harapan. Samsuri menanggapi, itu bisa jadi lokasi yang tepat. Motor-motor curian biasanya dipindahkan ke tempat yang sulit dijangkau seperti itu untuk menghindari deteksi. Faris mengangguk, saya sudah mencatat alamatnya, tapi saya merasa kita butuh bantuan agar bisa masuk tanpa mencurigakan. Rahmat yang mendengar percakapan mereka, menawarkan diri. Saya bisa mengatur pengawasan dan kita bisa datang bersama-sama untuk memeriksa gudang tersebut.